Halo, shalom guys, apa kabarmu? Ya, saya berdoa, saya berharap engkau diberkati Tuhan, sehat dan keadaanmu sangat baik. Amin. Nah, guys, hari ini saya mau bicara tentang menjadi berkat. Menjadi apa? Ya, menjadi berkat. Katakan bersama dengan saya, boleh? Menjadi berkat. 1, 2, 3. Menjadi berkat. Nah, teman-teman semua, saya mau bilang gini, tahu nggak sih kamu guys, bahwa Tuhan itu mau kamu jadi berkat. Amin. Tuhan mau kamu jadi berkat. Ayatnya banyak guys. Ayatnya itu loh, jadi garam dan terang dunia. Matius 5 ayat 13-16. Lalu ranting yang harus menghasilkan buah di Yohanes 15 ayat 1-6. Ada lagi diberkati untuk menjadi berkat. Keluar Kejadian 12 ayat 2. Nah, intinya Tuhan mau kamu menjadi berkat. Titik. Amin. Ya, pegang baik-baik, itulah destinimu, itulah panggilanmu. Katakan amin. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita menjadi berkat? Gimana sih? Saya mau menjadi berkat dong, tapi gimana caranya? Yang pertama-tama saya mau bilang gini, Tuhan tidak pernah minta apa yang kamu nggak punya. Kalau kamu nggak punya uang banyak, Tuhan nggak minta itu untuk kamu jadi berkat dalam keuangan. Amin. Ya, Tuhan hanya minta yang bisa kamu lakukan aja. Ya, lakukan saja apa yang bisa kamu lakukan. Katakan amin. Berikan apa yang bisa kamu berikan. Ya, memang kalau saudara punya ekonomi yang baik, keuangan yang baik, saudara bisa menjadi berkat dalam hal keuangan, memberkati orang-orang dengan keuanganmu. Amin. Tahu nggak kamu, salah satu alasan Tuhan memberkati keuanganmu, itu supaya untuk apa? Ada yang tahu? Supaya untuk apa? Ya, supaya menjadi berkat dalam keuangan. Amin. Ya, menjadi berkat dalam keuangan. Ya, tapi kalau kamu nggak punya keuangan yang baik, yang cukup, yang berlimpah, Tuhan nggak panggil kamu menjadi berkat dalam hal keuangan. Ya, menjadi berkat tidak selalu bicara tentang keuangan. Ya, menjadi berkat tidak selalu bicara tentang uang, materi, barang, bukan. Tapi bisa hal yang lain. Contoh, bisa memberikan perhatian. Amin. Ya. Contoh, bisa memberikan kata-kata yang menguatkan. Amin. Beberapa waktu yang lalu ketika saya ketemu dengan teman lama yang sudah lama nggak bertemu, kita pisah kota. Ya, dulu teman dekat. Lalu kita ketemuan lagi, reuni kecil-kecilan, ngobrol. Gimana kabarmu? Lalu setelah conversation itu setengah jaman, kita mau berpisah. Ya, melakukan kehidupan kita masing-masing. Tiba-tiba dia bilang gini, Jim, mulai hari ini aku mau dekat sama Tuhan. Wih, saya kaget. Oh ya? Memang beberapa waktu ini saya jauh sama Tuhan. Gak pernah doa lagi, gak pernah ibadah lagi. Tapi setelah ini aku mau dekat sama Tuhan. Nah, ternyata perkataan-perkataan saya itu memberkati dia, menguatkan dia. Sehingga dia pengen kembali sama Tuhan, dekat sama Tuhan. Saya bukan menyombongkan diri ya. Tapi ini hanya kesaksian aja. Ternyata perkataan-perkataan kita bisa memberkati orang lain, gak harus uang. Katakan amin. Kamu juga bisa dipakai Tuhan dengan perkataan-perkataan. Perkataan yang menguatkan, amin. Perkataan yang membangun, perkataan yang memberi semangat, perkataan kebenaran, amin. Pastikan gini teman-teman, orang-orang ketemu kamu, hidupnya diberkati. Nah, kita ini menjadi berkat. Setiap orang ketemu kamu, ya, bersinggungan dengan kamu, itu selalu diberkati. Kata-katamu itu membangun, kata-katamu menjadi berkat. Jangan sampai orang ketemu kita malah negatif hidupnya. Malah tambah sedih, malah tambah beban, malah tambah penyakitan dan lain-lain. Amin. Pastikan orang ketemu kamu, mereka diberkati. Ya.
Kamu juga bisa menjadi berkat dengan mengunjungi orang yang sedang sakit, temanmu yang sedang sakit di rumah sakit, di rumah, atau sedang berduka, sedang kehilangan, ya. Ke rumah duka, kasih kekuatan, kasih penghiburan, amin. Ya. Ada satu rekan gereja, teman baik saya juga, suami istri, anaknya kena kanker. Perempuan masih SMP, kanker di apanya ya, di pembuluh darahnya, di otaknya kalau nggak salah ya. Kita teman-teman sepelayanan, teman-teman rohani ya, memberikan doa, kekuatan, menjenguk sehingga mereka, keluarga ini dikuatkan. Dia bersaksi, kami menjalani masa-masa kritis berat dalam hidup kami. Tapi ada orang-orang yang menopang doa bagi kami, memberikan kami kekuatan. Dia bersaksi di Natal. Dan ternyata dia sangat diberkati oleh teman-temannya. Kita-kita ini yang datang besuk, mendoakan, menelpon, memperhatikan. Dia diberkati sehingga dia bisa melewati masa-masa itu dan sampai hari ini rajin pelayanan bareng. Ya, karena dia merasa nggak sendirian. Wow, ya. Lalu kita bisa mendoakan orang-orang yang sedang dalam kesusahan, dalam masalah. Telepon kita doain, ketemu kita doain. Nah, kemarin beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan satu pasang suami istri muda. Ketemu di tempat ngopi gitu ya. Di situ setelah pertemuan itu saya doakan, doain yuk. Saya doa buat kalian ya. Itu di tempat umum, di tempat makan, banyak orang, gak apa-apa. Itu bukan sesuatu ilegal atau yang memalukan, bukan. Ya. Nah, dulu saya pemalu kalau doain orang. Tapi kalau saya paksa diri saya terus mau belajar, ternyata mendoakan orang itu menyenangkan. Kenapa? Karena selama saya mendoakan orang, orang merasa diberkati. Makasih Pak, saya diberkati, terima kasih Pak. Gak ada setelah orang yang doakan maki-maki saya, monyet kamu. Gak ada Bapak Ibu ya. Selalu senang kalau orang-orang itu didoakan. Katakan amin. Ya. Satu kali ada kisah dari Mother Teresa, almarhum ya. Dia pelayanan di India, di kota Kalkuta. Satu kali Mother Teresa ini jalan kaki di sebuah daerah di Kalkuta sana. Tanpa sengaja dia melihat seorang pria sudah tua, sudah lusuh dan terjerembab nih. Separuh badannya diselokan. Sekarat, sakit. Tapi anehnya gak ada orang peduli sama dia. Mother Teresa dengan sigap diangkat bapak itu, dipapahnya, dibawa ke rumah. Ya, diajak ditampung di rumahnya, dibersihkan lukanya, diobati lukanya, dikasih minum, diperhatikan, disayang. Pak, kenapa bapak sampai kayak gini? Di mana keluargamu Pak? Diberikan kekuatan, penghiburan, didoakan. Lalu bapak ini tiba-tiba sadar, ya, tapi kekuatannya nggak seberapa, sudah sangat lemah. Dia bilang gini, Ibu, selama saya hidup seperti hewan. Saya mengais sampah untuk makan. Tapi hari ini, saya akan mati seperti malaikat. Karena saya disayang, karena saya dikasihi. Dengan senyum yang masih ada di wajahnya. Tiba-tiba bapak itu meninggal. Saya percaya bapak ini sangat diberkati oleh apa yang Mother Teresa lakukan. Ayo menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Ibu Teresa berkata gini, orang-orang yang menderita, miskin, sakit, sesungguhnya mereka adalah Yesus yang sedang menyamar. Jadi kalau Mother Teresa ngeliat orang-orang susah, menderita, sengsara, gelandangan, miskin, sakit, Mother Teresa seperti melihat Yesus, makanya dia sigap langsung tolong. Karena ada ayatnya, betul? Ayatnya itu loh, Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua, guys.
Kapan aku di penjara, kapan aku telanjang, kapan aku lapar. Ya, lalu Tuhan Yesus bilang apa? Ketika kamu melakukan kepada orang yang paling hina ini, engkau melakukannya untuk aku. Amin. Mari guys, jadi berkat, katakan amin. Ya. Lalu selain berkat tadi, perhatian, kata-kata ya, mendoakan. Saudara juga bisa jadi berkat bersaksi. Ya. Bersaksi memenangkan jiwa itu lebih daripada sekedar menolong orang seperti yang Mother Teresa lakukan. Lebih. Kenapa? Karena bersaksi itu memindahkan orang-orang yang harusnya ke neraka pindah ke surga. Kenapa? Karena ketika kita bersaksi, orang itu percaya Yesus, menerima keselamatan, lahir baru, maka namanya kan tercatat dalam kitab kehidupan. Otomatis dia pindah. Ketika dia mati nanti akan ke surga. Amin. Nah, ini adalah pelayanan kekekalan. Kekal selama-lamanya. Memindahkan orang. Reinhard Bonnke bilang, mari kosongkan neraka, penuhi surga dengan jiwa-jiwa. Dengan bersaksi dan penginjilan. Nah, mungkin ada yang bingung. Mr. Jim, gimana caranya bersaksi? Saya mau tapi saya takut. Nah, ada satu cerita kesaksian teman-teman. Ada seorang ibu umurnya sekitar 70 tahun. Dia bukan sekolah Alkitab. Dia ibu biasa. Ya, pendidikannya juga nggak tinggi. Tapi hatinya menyala-nyala untuk Tuhan. Dia pengen dipakai Tuhan memenangkan jiwa. Tapi kan dia terbatas ya. Dia bukan siapa-siapa. Tapi dia doa, Tuhan pakai aku lah Tuhan. Dia suka bersaksi. Satu kali ada tukang yang sedang benerin di rumahnya. Ya. Lalu dia seperti dapat ide dari Tuhan. Untuk putar YouTube. Tentang orang-orang yang tiba-tiba percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu dia tiba-tiba punya kerinduan kepada Yesus dan dia akhirnya terima Tuhan Yesus. Yang dilakukan ibu ini cuma memutarkan YouTube kencang-kencang. Ibu. Tuhan bekerja, akhirnya satu jiwa dimenangkan bagi Kristus. Kalau ibu tua sederhana ini bisa dipakai Tuhan, saya percaya kamu guys, kamu juga bisa dipakai Tuhan. Andalkan Tuhan, bukankah kita ini punya Roh Kudus, sumber hikmat, sumber pengetahuan. Dia punya 1001 macam cara untuk bisa pakai kita memenangkan jiwa. Katakan amin. Minta sama Tuhan, Tuhan pakai aku ya, aku mau. Meskipun aku gak mampu, tapi aku mau dipakai Tuhan. Saya percaya gini teman, suatu hari nanti kamu di surga, kamu akan dipeluk oleh seseorang. Seseorang ini bilang gini, Jim, makasih ya. Hari ini aku di surga karena kamu bersaksi kepadaku. Dulu kita main bola bareng, ingat nggak? Lalu kamu di sela-sela break, kamu bersaksi. Dan akhirnya aku terima Yesus, aku diselamatkan. Lalu saya dipeluk, makasih Jim. Wow, indah banget ya, indah banget. Ayo membuka dirimu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan mau pakai kamu jadi berkat, katakan amin. Ya, modalmu hanya mau, bukan mampu. Kalau ada orang-orang di keluargamu, tetanggamu, teman kerjamu, teman fitnessmu, teman nge-gymmu, teman main bolamu, teman main badmintonmu, ada yang jauh dari Tuhan. Gak kenal Tuhan, kamu bisa ajak doa, ya, ajak ikut kelompok sel, ajak ke gereja, kenalkan sama Tuhan Yesus, amin. Satu jiwa itu berharga dalam kerajaan surga. Ingat, satu orang bertobat, diselamatkan, maka seisi surga apa?
bersorak-sorai. Ketika orang bisa berhasil menyelamatkan jiwa, maka dia dapat mahkota khusus, guys. Dapat reward, dapat upah dari surga. Amin. Ayo bergerak untuk Tuhan, lakukan yang terbaik. Katakan amin. Ya, saya mau bacakan Matius 5, 13, 14. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Guys, kamu itu garam dan terang dunia. Ayo menjadi garam dan terang dunia. Tuhan mau pakai kamu. Amin. Buka hatimu supaya kamu bisa dipakai Tuhan. Katakan amin. Tuhan mau pakai kamu, guys. Ayo, berhentilah hidup egois hanya memikirkan dirimu, dan dirimu saja. Aku, dan aku terus. Tapi berbalik yuk. Mulai memikirkan orang lain. Mulai menjadi berkat buat orang lain. Amin. Saya mau berdoa buat kamu. Mari kita satu dalam doa. Bapak, hamba berdoa buat teman-teman yang menyaksikan video ini dalam nama Yesus. Hamba berdoa, pakai mereka Tuhan menjadi alat-Mu, menjadi garam, menjadi terang, menjadi berkat bagi sesama mereka di lingkungan mereka masing-masing. Hikmat, kuasa, urapan-Mu mengalir buat mereka, turun dalam nama Yesus. Mereka akan efektif menjadi berkat. Setiap kali orang ketemu dengan mereka, hidup mereka diberkati Tuhan. Mereka dibangkitkan, mereka dikuatkan, mereka disembuhkan. Mereka dikenalkan, diselamatkan sama Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan. Serahkan mereka dalam tangan kasih pemeliharaan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Guys, bagikan video ini kepada teman-teman yang perlu. Dan supaya mereka juga bisa dipakai Tuhan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.